Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Surabdi, jurusan Perbankan Syariah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Rizal Pahlevi LCMSI. Bismillahirrahmanirrahim. Giro dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ada dua macam. Yang pertama, bagi hasil dengan akad mudharabah. Yang kedua, titipan dengan akad wadiah. Dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa giro wadiah dan giro mudharabah. Secara singkat, giro wadiah diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek blade giro. Yang kedua, sedangkan giro mudharabah adalah sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan menggunakan cek blade giro. Produk perbankan syariah berupa tabungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tabungan sebagai salah satu produk penghimpun dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI Nomor 9/19/PBI tahun 2007 tentang pelaksanaan prinsip wadiah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah sebagaimana yang telah diubah dengan PBI nomor 10/16/PBI tahun 2008. Pasal 3 PBI yang dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpun dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah. Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN MUI nomor 02/DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tanggal 12 tahun 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpun dana dari masyarakat adalah tabungan. Deposito adalah simpanan berjangka dari pihak ketiga di bank di mana penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dengan bank. Murabaha adalah salah satu jual beli yang bersifat amanah. Definisi murabaha secara fikih adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan barang jelas diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Adapun skema akad murabaha, di sini ada nasabah dan bank syariah. Di sini ada kesepakatan jual beli barang motor. Yang pertama, setelah bank sama nasabah negosiasi dan pemenuhan persyaratan, maka nasabah pengen beli motor di bank syariah. Terus setelah itu bank syariah mencari supplier atau penjual, adanya pihak ketiga, dan seterusnya supplier mengirim barang ke nasabah, terus nasabah membayar cicilannya ke bank. Salam adalah pembelian barang yang penyerahannya atau delivery yang ditangguhkan, sedangkan pembayaran dilakukan di awal menurut syarat-syarat tertentu. Karakteristik salam: yang pertama, spesifikasi dan harga barang disepakati di awal akad. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Bank sebagai pembeli, bank dapat meminta jaminan untuk menghindari risiko yang merugikan. Barang pesanan disepakati antara penjual dan pembeli. Harus diketahui karakteristiknya secara umum, jenis, macam, kualitas, dan kuantitasnya. Dikirim tidak sesuai karakteristiknya, penjualan bertanggung jawab ketentuan tentang pembayaran.
Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Adapun skema akad salam, adanya si penjual dan si pembeli. Si pembeli memesan barang kepada si penjual. Maka si penjual menginformasikan kepada si pembeli harus bayar di muka. Setelah itu si penjual mencari si produksi barang sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh si pembeli. Maka dari itu si produksi itu mengirim barang ke si pembeli langsung. Istisna secara etimologi berarti minta dibuatkan. Secara muamalah, istisna berarti suatu perjanjian jual beli antara mustahi atau pemesanan atau pembeli, di mana barang atau masnu yang akan diperjualbelikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Perbedaannya dengan salam hanya terletak pada cara pembayarannya. Salam pembayarannya harus di muka, sedangkan pada istisna boleh di awal, di tengah, atau di akhir. Dalam teknik perbankan, secara teknis perbankan syariah, istisna termasuk bagian dari jual beli dan mirip dengan salam jual beli pesanan. Akad istisna diperlukan karena kebutuhan masyarakat pada umumnya memesan barang dengan persyaratan, kriteria, atau spesifikasi tertentu. Adapun akad skema istisna, ada nasabah selaku konsumen, bank selaku penjual, produsen selaku pembuat. Nasabah memesan kepada si bank, "Bang, buatin saya rumah dong." Nah, setelah itu bank gak mungkin dong bisa membuat rumah. Maka dari itu bank mencari selaku produsen atau selaku pembuat rumah. Nah, setelah itu bank selaku penjual menjualnya kepada si nasabah, karena nasabah yang memesan rumah tersebut sesuai dengan keinginannya. Maka dari itu produsen selaku pembuat mengirim rumah tersebut kepada si nasabah. Maka pembayarannya itu melalui bank. Mudorobah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik sahibul mal mempercaya sejumlah modal kepada si pengelola atau si mudorib dengan suatu perjanjian di awal. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk salah satu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset. Ijaroh adalah akad pemindah hak pengguna, pemanfaatan atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau ownership atau milkiyah atas barang itu sendiri. Sedangkan ijaroh muntayyabit tamlik, disebut juga ijaroh waiktikna, adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau dengan kata lain akad sewa yang diakhiri pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa. Adapun karakter ijaroh, pertama pernyataan ijab dan qabul. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad atau berkontrak terdiri atas pemberi sewa atau lessor pemilik aset atau yang disebut dengan LKS, dan penyewa lessee pihak yang mengambil manfaat dari pengguna aset tambahan. Yang ketiga, objek kontrak pembayaran atau sewa dan manfaat dari pengguna aset. Yang keempat, manfaat dari pengguna aset dalam ijaroh adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena
ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Yang kelima, sigot ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara variabel atau dalam bentuk lain, dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Pengertian wakalah secara etimologi memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, al-hafiz, perlindungan, al-kifayah, pencukupan, ad-domah, tanggungan atau al-tafwid, pendelegasian, yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Secara terminologi, wakalah berarti mewakilkan atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain agar tertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah dan waktu yang ditentukan. Dasar hukum wakalah ada 3. Hadis Al-Quran ijma. Menurut hadis bahwa Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Raib dan seorang Ansor untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al-Hariz. Sedangkan Al-Quran, demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Maka menurut ijma, para ulama bersepakat dengan ijma atas diperbolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada cenderung atau ada kepikiran mensunahkannya dengan alasan atau pemikiran bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan atau hati nurani dan takwa. Tolong menolong diserukan oleh Al-Quran dan Sunnah oleh Rasulullah SAW. Hawalah adalah, menurut secara etimologi, yang dimaksud dengan hawalah ialah al-intiqal dan al-tahwil, artinya memindahkan atau mengoperkan. Maka Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hawalah secara etimologi ialah pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan menurut terminologi, pengertian hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Rahan adalah secara etimologi gadai. Al-rahan berarti al-sumud dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Sedangkan secara terminologi, al-rahan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan itu, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rohon adalah semacam jaminan atau utang gadai. Landasan hukumnya Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Quran, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Menurut hadis, Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah SAW, apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya penjaganya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya penjaganya kepada orang
yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya perawatannya. Kafala adalah, menurut etimologi, berarti ad-domana, jaminan, hamalah beban, za'ama tanggungan. Sedangkan terminologi dengan al-kafalah, jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga mengalihkan tanggungan jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Landasan hukum hadis dan Al-Quran. Menurut hadis, telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW mayat seorang laki-laki untuk disolatkan. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah dia mempunyai warisan? Para sahabat menjawab, tidak. Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah dia mempunyai hutang? Sahabat menjawab, ya, sejumlah 3 dinar. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk mensolatkannya, tetapi beliau sendiri tidak. Abu Qatadah lalu berkata, saya menjamin utangnya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensolatkan mayat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Al-Quran, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Kata Zaim, peminjam dalam surat Yusuf tersebut adalah Gorim, yaitu orang yang bertanggung jawab atas pembayaran. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang di dalamnya ada transaksi instrumen keuangan atau modal yang sesuai dengan syariat Islam dengan cara yang berlandaskan syariat. Pasar modal menerapkan prinsip-prinsip syariat, antara lain melarang setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, dan instrumen yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. Skema saham syariah musyarakah, ada investor dan emiten. Apakah yang dimaksud dengan musyarakah? Musyarakah adalah akad bekerja sama antara dua belah pihak. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang investor sebagai pemilik dana, emiten sebagai pemilik perusahaan. Emiten menawarkan kepada si investor saham. Setelah sesuai dengan kesepakatan, investor memberikan dana ke emiten. Maka dari itu, emiten memberikan sahamnya kepada investor. Maka disitulah akad bekerja sama dengan kedua belah pihak. Asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong yang disebut dengan ta'awun, dan saling melindungi yang disebut dengan takaful di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang disebut dengan dana tabarruk yang dikelola dengan prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu.